Halo, kita jumpa lagi di channel YouTube Welina Sembayang Official. Hari ini kita kembali melakukan persiapan UKOM maupun P3K Kebidanan di tahun 2023. Kali ini topik kita adalah perdarahan dalam kehamilan. Sebelum kita lanjut ke soal, saya akan menerangkan materi singkat terlebih dahulu. Jadi biasanya perdarahan dalam kehamilan itu dibagi menjadi dua, yaitu perdarahan yang terjadi pada awal kehamilan. Awal kehamilan di sini yang dimaksud adalah biasa terjadi pada trimester 1 ataupun yang terjadi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Nah, kemudian selanjutnya adalah perdarahan antepartum. Perdarahan antepartum ini adalah perdarahan yang terjadi pada hamil lanjut ataupun perdarahan pada kehamilan trimester 3 ataupun sebelum persalinan. Nah, jadi perdarahan pada awal kehamilan itu di sini yang kita bahas adalah 3 ya. Yang pertama adalah abortus, di mana hasil konsepsi itu atau berakhirnya kehamilan ataupun keluarnya hasil konsepsi yang kurang dari usia kehamilan 20 minggu ataupun berat hasil konsepsi itu masih kurang dari 500 gram. Dan ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian ya. Abortus ini ada yang disebut dengan abortus imminens, yaitu abortus yang mengancam, di mana hasil konsepsinya masih tertanam di dalam dan serviksnya juga masih tertutup. Kemudian abortus incipiens, dia hasil konsepsi masih tertahan di dalam, tetapi serviksnya ataupun porsinya itu sudah terbuka. Dan abortus incomplete, dia masih tertahan di dalam tapi sebagian sudah keluar. Tentunya serviksnya juga sudah terbuka. Dan kalau komplit itu seluruh hasil konsepsi sudah keluar. Nah, kemudian ada juga abortus habitualis ya, di mana sudah 3 kali berturut-turut mengalami abortus. Nah, itu adalah untuk jenis-jenis abortus. Dan ada juga yang disebut dengan septic abortus ya, ataupun abortus septik, abortus infeksi, di mana bisa terjadi karena kesalahan ataupun kelalaian tindakan yang mengakibatkan terjadinya infeksi ya akibat dari abortus tersebut. Nah, itu adalah untuk jenis abortus. Kemudian kehamilan ektopik ya, kehamilan ektopik ini juga terjadi pada awal kehamilan. Biasa terjadi pada trimester 1, di mana hasil konsepsi itu tidak tertanam dalam uterus melainkan di luar uterus. Nah, jadi kehamilan ektopik terganggu adalah di saat sudah berakhirnya kehamilan tadi, karena dia tidak ada ruang untuk berkembang hasil konsepsi itu, karena biasa terjadi di saluran tuba, dan ini juga disertai dengan perdarahan. Walaupun perdarahannya ini kalau kehamilan ektopik biasa darah yang keluar itu tidak terlalu banyak ya. Ciri-cirinya biasanya perutnya kram dan sakit ya. Kemudian yang ketiga adalah mola hidatidosa, adalah di mana hasil konsepsi itu tidak membentuk jaringan zigot melainkan membentuk sel-sel trofoblast mola ya, dan berbentuk seperti buah anggur. Ciri utama dari mola ini adalah tinggi fundus uterinnya itu tidak sesuai dengan usia kehamilan. Biasanya mola hidatidosa ini tinggi fundus uterinnya itu lebih besar. Misalnya usia kehamilan 1 bulan sudah seperti 2 bulan, 2 bulan sudah seperti 5 bulan. Besarnya kira-kira seperti itu, dan mual muntah yang berlebihan. Itu adalah untuk jenis perdarahan yang terjadi pada awal kehamilan. Nah, jadi kembali lagi kalau kita membaca soal nanti, kalau ada kata perdarahan, diagnosisnya kira-kira ataupun di pilihan option jawabannya kita harus perhatikan ya usia kehamilan ibu. Kalau itu di awal kehamilan, biasa diagnosisnya itu adalah ketiga ini, abortus, CAT atau mola. Sedangkan perdarahan antepartum atau perdarahan yang terjadi pada hamil lanjut pada trimester 3 sebelum terjadinya persalinan, itu di sini kita bahas adalah 2, yaitu placenta previa dan solusio placenta. Tentunya ini juga memiliki ciri yang sangat spesifik ya. Kalau placenta previa kan letak plasentanya yang tidak normal. Plasenta itu normalnya kan harus di fundus, di atas. Sementara kalau plasenta previa, dia plasentanya berada di bawah ya, atau segmen bawah rahim, di mana dia menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Ya, otomatis pada hamil lanjut, pada kehamilan trimester 3 saat sudah mau dekat-dekat persalinan akan terjadi perdarahan. Jadi ciri utama dari plasenta previa ini adalah
darahnya segar ya, karena berasal dari bawah tadi ya, plasenta yang terletak di bawah ataupun di segmen bawah rahim. Dan tidak disertai dengan rasa nyeri. Jadi itu adalah dua ciri utama dari plasenta previa. Sedangkan solusio plasenta adalah lepasnya plasenta dari tempat implantasinya yang normal. Ya, plasentanya berada di fundus tetapi dia lepas sebelum janin lahir. Nah, jadi otomatis darah yang keluar itu adalah darah kehitaman dan sakitnya juga luar biasa. Jadi mengalami nyeri, perutnya kram, tegang, keras seperti papan, dan darahnya kehitaman. Itu adalah ciri utama dari plasenta previa dan solusio plasenta. Oke, sekian penjelasan singkatnya. Sekarang kita akan lanjut ke soal. Informasikan bagi teman-teman sekalian, kalau channel YouTube Wellness Bayang Official membuka kelas bimbel privat online bagi teman-teman yang mau ikut ujian UKOM, SKB, ataupun P3K. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor WA atau email di bawah ini atau dapat juga langsung klik di kolom deskripsi. Soal nomor 1, seorang perempuan berusia 35 tahun, grapida 4, partus 3, abortus 0, usia kehamilan 39 minggu. Nah, di sini kita bisa langsung garis bawah ya, 39 minggu ini merupakan jenis perdana hamil lanjut ini ya kalau ditanya. Karena tadi kan topik kita tentang perdarahan. Jadi 39 minggu ini sudah masuk trimester ketiga ya. Datang ke bidan mengeluh nyeri perut, keluar darah merah kehitaman 7 jam yang lalu. Ibu terjatuh ya, jadi ibunya mengalami terjatuh. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 90/70, nadi 100 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, perut terasa seperti papan ya, perutnya keras seperti papan, palpasi bagian janin tidak jelas, dan DJJ sulit terdengar. Apakah diagnosis yang tepat untuk kasus tersebut? A. Plasenta previa, B. Solusio placenta, C. Abruptio placenta, D. Placenta filamentosa, E. Retentio placenta. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah B. Solusio placenta. Kenapa? Karena tadi kita sudah terangkan di atas ya. Dari ciri-cirinya yang paling khas di sini diterangkan bahwa perutnya ya keras seperti papan, palpasi bagian janin tidak jelas ya, DJJ sulit terdengar ya, dan juga di sini darah yang keluar adalah merah kehitaman, dan bisa terjadi memang solusio plasenta ini karena ibu trauma ataupun terjatuh ya. Jadi plasentanya lepas dari tempat implantasinya sementara belum infartu, belum terjadi persalinan, bayi belum keluar gitu, dan plasentanya lepas. Jadi darah itu tertahan di dalam, tidak keluar semua. Itulah yang mengakibatkan darah yang keluar itu hanya darah kehitaman. Sementara perdarahan sudah cukup banyak terjadi, hanya saja belum keluar semua, tertahan di dalam. Makanya ini merupakan salah satu kegawat daruratannya dalam kehamilan. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah B. Solusio placenta. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Seorang perempuan berusia 32 tahun mengatakan 2 bulan belum haid ya. Jadi dia udah 2 bulan amenor. Datang ke rumah sakit untuk periksa, mengeluh sakit perut bagian bawah dan mengeluarkan darah bercak berwarna coklat tua. Hasil pemeriksaan dalam didapatkan belum ada pembukaan, nyeri goyang porsio, planotes masih positif. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? A. Kehamilan ektopik terganggu, B. Abortus imminens, C. Abortus incipiens, D. Abortus provocatus, E. Molahidatidosa. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah A, ya, kehamilan ektopik terganggu. Memang kehamilan ektopik terganggu ini sama abortus imminens bisa hampir mirip ya, hampir mirip, hanya dari gejalanya. Hanya saja di sini dia lebih mengarah kepada kehamilan ektopik terganggu. Ya, dimana di sini serviksnya belum ada pembukaannya, dan ada nyeri goyang porsio, ya, nyeri goyang porsio, dan di sini darah yang keluar juga berwarna coklat tua. Ya, kalau imminens biasanya dia lebih ke darah segar. Itu salah satu perbedaannya. Kalau yang lain
sama-sama bisa nyeri perut bagian bawah itu bisa saja. Itu terjadi hampir di semua jenis abortus. Nyeri perut bagian bawah itu bisa terjadi di semua jenis abortus. Ya, tapi kalau imminence cervixnya memang dia belum ada pembukaan, sama kehamilan ektopik juga tidak ada pembukaan. Nah, di sini dia mengalami kram perut bagian bawah dan nyeri goyang porsio. Kalau secara konsep teori juga diterangkan bahwa kehamilan ektopik ini nyeri tekan lepas. Artinya kita tidak pegang pun perutnya itu udah benar-benar sangat nyeri. Karena memang di dalam sudah terjadi ruptur ya. Hasil konsepsinya itu kan biasanya tertanam di tuba. Dan dia tidak ada ruang lagi untuk berkembang dan pecah. Itulah yang mengakibatkan nyeri begitu hebat pada kehamilan ektopik terganggu. Dan biasanya ini pada trimester 1 bulan atau 2 bulan seperti pada kasus ini. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah kehamilan ektopik terganggu. Oke, soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 37 tahun, gravida 4, partus 2, abortus 1. Nah, jadi ini sudah termasuk golongan umur resti ya, di atas 35 tahun sudah termasuk resiko tinggi, dan juga ini sudah kehamilan yang keempat ya, dan pernah mengalami abortus 1 kali. Datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan badannya panas, ya, sakit perut bagian bawah, dan mengalami perdarahan warna merah kehitaman dan berbau. Nah, jadi ini udah ada kata kunci kita temukannya, darahnya merah kehitaman dan berbau. Hasil anamnesa adalah ia menggugurkan kandungan, ditolong oleh dukun 9 hari yang lalu. Nah, jadi dia di sini melakukan menggugurkan kandungannya, aborsi ya, tindakan aborsi di dukun. Kemudian hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, suhu 39 derajat Celcius. Apakah jenis abortus apakah yang tepat untuk kasus tersebut? A. Abortus incipiens, B. Abortus imminent, C. Abortus septic, D. Abortus habitualis, E. Abortus komplit. Nah, di sini soalnya cukup mudah karena sudah diterangkan ada demam, ya, darahnya juga hitam dan berbau. Nah, jadi ini termasuk abortus septik ya, karena juga ditolong oleh dukun 9 hari yang lalu. Jadi sudah terjadi infeksi, abortus infeksiosa ataupun abortus septik, ditandai dengan demamnya yang sampai 39 derajat Celcius. Nah, jadi jawabannya adalah C, abortus septik. Oke, kita lanjut soal nomor 4 ya. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan amenore 3 bulan. Ya, jadi ini juga masih hamil muda ya, ataupun awal kehamilan karena masih di trimester 1. Hasil anamnesis sering merasa mual dan muntah sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/100, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, tinggi fundus uteri 1 jari di bawah pusat, tidak teraba balotemen. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus imminens, B. Kehamilan ektopik, C. Misset abortion, D. molahidatidosa, E. Abortus incipiens. Ya, jadi di sini kalau kita perhatikan ya memang tidak ada diterangkan tentang darahannya ya. Di sini tidak diterangkan bahwa ada keluar darah. Tetapi yang diterangkan adalah ciri-cirinya bahwa usia kehamilannya kemungkinan 3 bulan karena hasil planotes juga tidak ditampilkan di sini ya. Hanya saja amenore 3 bulan, berarti sudah 3 bulan dia tidak haid dan mual muntahnya sejak 1 bulan yang lalu ya, dan agak sering mengalami mual muntah dan disertai dengan hipertensi nih ya, tensinya naik kan 140/100. Nah, kata kunci kita di sini adalah tinggi fundus uteri 1 jari di bawah pusat, tidak teraba balotemen. Nah, di sini saya akan terangkan bahwa tinggi fundus uteri itu normalnya itu kalau untuk 3 bulan ya ataupun 12 minggu itu seharusnya tinggi fundus uterinya itu masih 2 jari di atas simpisis. 4 bulan itu adalah pertengahan simpisis dengan pusat. Dan kalau 5 bulan itu adalah 2 jari di bawah pusat. Nah, sementara di sini TFU-nya
1 jari di bawah pusat. Nah, ini mirip dengan 5 bulan. 6 bulan setinggi pusat. 6 bulan setinggi pusat. Jadi dia usia kehamilannya 3 bulan, tapi TFU-nya seperti 5 bulan karena TFU-nya 1 jari di bawah pusat dan tidak teraba balotemen. Nah, jadi dugaan diagnosis yang paling mungkin untuk kasus tersebut adalah B, ya, kehamilan ektopik. Kalau abortus imminens itu seharusnya diterangkan bahwa ada keluar darah, ya. Dan juga harus ada kata kunci bahwa belum ada pembukaan. Nah, kalau misalnya miscarriage abortion juga memang hampir miscarriage abortion itu adalah salah satu jenis abortus di mana hasil konsepsi itu sudah berakhir, tidak ada lagi DJJ-nya. Ya, tidak ada DJJ, tapi dia masih tertahan juga di dalam. Itu adalah miscarriage abortion. Jadi berakhirnya kehamilan kurang dari 20 minggu, berat janin kurang dari 500 gram, dan hasil konsepsi masih di dalam. Itu adalah miscarriage abortion. Kalau jenis-jenis abortus yang lain, itu kan hasil konsepsinya keluar, ya, seperti imminence itu ada keluar darah, tapi hasil konsepsinya masih utuh. Incipiens keluar darah, dan hasil konsepsi masih di dalam, tapi nggak bisa dipertahankan lagi. Kalau incomplete, hasil konsepsi sudah sebagian keluar, sebagian masih di dalam. Nah, kalau complete semuanya sudah keluar gitu. Kalau miscarriage abortion dia seluruh hasil konsepsi juga masih tertahan di dalam, tapi tidak bisa diteruskan lagi kehamilan. Sedangkan kalau mola hidatidosa itu tadi adalah hasil konsepsi itu bukan janin atau bukan zigot, melainkan jaringan-jaringan mola yang berbentuk seperti buah anggur, di mana ciri utamanya itu adalah mual muntah yang berlebihan dan juga tinggi fundus uteri itu lebih besar dari usia kehamilan. Jadi di sini jawabannya adalah D, mola hidatidosa. Oke, terima kasih bagi kamu yang sudah dukung channel YouTube Wellness Bayang Official. Jangan lupa tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Thank you.